warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bida Dharma Anaraga. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan melakukan penelitian sejarah tentang sekolah Al-Ummah. Halo, nama saya Siti Saraulia dari absen 33. Halo, perkenalkan nama saya Kaifa Dinova Juansyah dari absen 16. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan dari absen 23. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fauzia dari absen 26. Halo, perkenalkan nama saya Dina Febriani dari absen 08. Sebelumnya Bapak ingin perkenalkan diri. Perkenalkan saya Muhammad Raihan, siswa dari SMAN 1 Negeri Cibadak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sebelumnya kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa dan sebagai apa di sekolah Al-Ummah ini? Saya nama lengkap Muhammad Lisanuddin Ramdhani. Sini sebagai ketua yayasan Al-Ummah. Pak. Dan sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Bagaimana sejarah berdirinya sekolah Al-Ummah ini dan siapa pendirinya? Kalau bicara sejarah, Al-Ummah ini secara bangunan ini didirikan tahun 93-94. Secara bangunan ya. Tapi baru ada pendidikan formal itu tahun 97-98 TK. 99 SD, 2005 SMP, dan 2010 pondok pesantren. Pendirinya adalah orang tua saya sendiri, Bapak Kiai Zainal Arifin Fanani, beserta ibu, kemudian dilanjutkan oleh menantu dan anak-anaknya yang pertama, Pak Kiai Mustafa dan Bu Ana dan Bu Sofi. Terima kasih Pak. Kalau kita generasi yang melanjutkan, kira-kira begitu. Dan selanjutnya bagaimana perkembangan infrastruktur dan fasilitas di sekolah Al-Ummah ini dari awal berdiri hingga saat ini? Kalau terkait dengan pembangunan infrastruktur baik kelas, kemudian juga fasilitas sekolah seperti area bermain, kemudian juga lapang ya. Yang di belakang sana. Ini kalau kita swasta itu bertahap. Mayoritas dari bangunan yang ada di Al-Ummah ini hasil dari SPP dana awal tahun, kemudian sebagian dari bantuan atau infak orang tua dan juga bantuan pemerintah. Cuman nggak maksimal aja dari pemerintah. Sebagian kecil. Selanjutnya, bagaimana perubahan kurikulum dan metode pembelajaran pengajaran di sekolah Al-Ummah dari masa ke masa? Kalau kita fokusnya itu di pendidikan Al-Quran. Kalau pendidikan yang mengacu kepada sistem pendidikan nasional, kita mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi misalkan kurikulumnya KTSP kita ikut, kurikulum 13 kita ikut, sekarang kurikulum K20 juga kita ikut. Tapi intinya adalah kurikulum Al-Quran yang tidak berubah, tapi mengalami perkembangan-perkembangan. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah Al-Ummah sepanjang sejarahnya dan bagaimana sekolah ini mengatasinya? Setiap hari mungkin ya, pasti kita dapat tantangan. Begitu juga tidak luput dunia pendidikan. Tantangan terbesar Al-Ummah adalah bagaimana lembaga pendidikan ini bisa melahirkan generasi-generasi yang soleh, solehah, generasi Al-Quran, yang tentu ini berkaitan sebetulnya dengan tantangan zaman di sekeliling kita ya. Contoh misalkan pergaulan remaja, kemudian juga terkait dengan regulasi pemerintah ya, kemudian juga terkait bagaimana si lulusan ini dia mampu atau bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain, dan dia bisa menjadi mampu menjawab tantangan global gitu. Karena kalau sekarang kita bisa sekolah dan mengakses pendidikan dimanapun, tapi jangan sampai kemudian kita menghilangkan identitas kita sebagai seorang muslim yang harus pintar ngaji ya, bisa ngaji, menjalankan perintah Allah gitu dan lain sebagainya. Itu yang tantangan terbesar kita itu ya. Bagaimana agar konsisten melahirkan generasi Islam yang kuat dan istilahnya secara iman dia kuat ya, mental equipment and physical capability-nya bagus.
Itu saja. Selanjutnya, apa peran alumni sekolah Al-Ummah dalam kehidupan masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional? Anak-anak kita ini di rumah ini, mereka selain pembelajaran yang seperti biasa dilakukan, juga adanya pembiasaan akhlak mulia. Contohnya adalah di pagi hari mereka menjalankan salat duha berjamaah. Khusus untuk pesantren, bagaimana menjalankan puasa Senin dan Kamis ya. Itu adalah sebagai upaya agar anak-anak itu nanti terbiasa. Karena dia terbiasa, maka ketika berada di luar sekolah, dia akan terbiasa juga gitu dengan kebiasaan baiknya di lingkungan masing-masing. Kita berharap tidak muluk-muluk ya. Kalau anak-anak kita itu khususnya yang cowok misalkan ya, dia bisa ngaji di rumahnya, soleh gitu ya. Kemudian juga tidak nakal dalam artian kenakalan-kenakalan yang sekarang ini remaja ya. Gitu. Dan alhamdulillah banyak lulusan Al-Ummah yang berprestasi khususnya ya menonjol di bidang kurikulum Al-Quran ketika misalkan mereka lanjut ke SMA atau lanjut ke kuliah. Dan beberapa lulusan kita sudah ada di Mesir, kemudian juga sudah ada di Turki ya, kalau luar negeri ya, Malaysia juga ada, Singapura. Kalau untuk universitas negeri juga banyak di Indonesia. Dan ini ada pertanyaan yang terakhir. Apa peran sekolah Al-Ummah dalam perkembangan pendidikan Islam di wilayahnya? Kita itu memiliki singkatan TKIT, SDIT, SMPIT, Islam Terpadu. Artinya dalam merumuskan kurikulum, kita meyakini bahwa tidak ada keterpisahan antara kurikulum agama dengan kurikulum negara. Harus ada mix gitu ya. Kenapa demikian? Karena anak boleh pintar secara IQ, tapi jangan bodoh secara emosional dan spiritual quotient atau kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Maka konteksnya adalah bagaimana lulusan kita ini akhlaknya baik, ya kan? Kemudian juga pelajarannya juga mumpuni gitu ya. Dan secara kecerdasan emosi, empatik, simpati itu bisa lahir dari dalam dirinya. Jadi kita belajar matematika, belajar 1 2 3 pertambahan, perkalian, pembagian, tapi apa gunanya ketika kita tidak sabar untuk mengantri misalkan dalam antrian ya. Jadi mungkin itu sih sebetulnya tantangan kita agar jangan sampai kemudian lulusan Al-Ummah itu hanya pinter di otak tapi nggak pinter di EQ dan IQ, SQ. Ya, sebelumnya dari saya ingin berterima kasih ya Bapak untuk dapat meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Terima kasih.